Anastasia adalah adik dari Grand Duchesses Olga, Tatiana, dan Maria, dan merupakan kakak dari Alexei Nikolaevich Travnik dari Rusia. Dia dibunuh bersama keluarganya oleh sekelompok Bolshevik di Yekaterinburg pada 17 Juli 1918. Desas-desus yang terus-menerus tentang kemungkinan pelariannya beredar setelah kematiannya, dipicu oleh fakta bahwa lokasi penguburannya tidak diketahui selama beberapa dekade pemerintahan komunis. Tambang terbengkalai yang berfungsi sebagai kuburan massal di dekat Yekaterinburg yang menampung jenazah Tsar, istrinya, dan 3 putri mereka yang diasamkan terungkap pada tahun 1991. Jenazah mereka kemudian dimakamkan di Benteng Peter dan Paul pada tahun 1998. Mayat Alexei Nikolaevich dan putri yang tersisa, baik Anastasia atau kakak perempuannya Maria, ditemukan pada tahun 2007. Konon kelangsungan hidupnya telah terbukti tidak benar. Analisis ilmiah termasuk pengujian DNA menegaskan bahwa sisa-sisa itu adalah milik keluarga kekaisaran yang menunjukkan bahwa keempat Grand Duchess terbunuh pada tahun 1918. Beberapa wanita mengaku sebagai Anastasia dan kisah ini menjadi sangat menarik karena wanita yang mengaku sebagai Anastasia sekarang merubah namanya menjadi Anna Anderson. Tubuh Anderson dikremasi setelah kematiannya pada tahun 1984. Tetapi tes DNA pada tahun 1994 pada potongan jaringan dan rambut tidak menunjukkan bahwa Anna Anderson memiliki hubungan dengan keluarga Romanov. Anastasia sendiri lahir pada tanggal 18 Juni 1901. Dia adalah putri keempat dari Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra. Ketika lahir, orang tua dan keluarga besarnya kecewa karena dia adalah seorang perempuan. Mereka mengharapkan seorang putra yang akan menjadi pewaris tahta. Ayahnya berjalan-jalan jauh untuk menenangkan diri sebelum mengunjungi istri dan anak mereka yang baru lahir untuk pertama kalinya. Begitu juga bibi dari pihak ayah Grand Duchess Ksenia Alexandrovna dari Rusia berkata bahwa kekecewaan atas kelahiran Anastasia. Anastasia dinamai untuk martir abad keempat Sault Anastasia. Anastasia adalah nama Yunani yang berarti kebangkitan, sebuah fakta yang sering disinggung kemudian dalam cerita tentang rumor kelangsungan hidupnya. Anak-anak Tsar dibesarkan sesederhana mungkin dan mereka tidur di dipan kemah yang keras tanpa bantal kecuali saat mereka sakit. Mandi air dingin di pagi hari dan diharapkan merapikan kamar mereka dan menjahit untuk dijual di berbagai acara amal saat mereka tidak ditempati. Sebagian besar anggota rumah tangga, termasuk para pelayan, umumnya memanggil Grand Duchess dengan nama depan dan patronimnya, yaitu Anastasia Nikolaevna, dan tidak menggunakan gelar atau gayanya. Anastasia dan kakak perempuannya Maria dikenal dalam keluarga sebagai The Little Pair. Kedua gadis itu berbagi kamar, sering mengenakan variasi gaun yang sama dan menghabiskan banyak waktu bersama. Kakak perempuan mereka Olga dan Tatiana juga berbagi kamar dan dikenal sebagai pasangan besar. Keempat gadis itu terkadang menandatangani surat menggunakan nama panggilan tersebut, OTMA, yang berasal dari huruf depan nama depan mereka. Tes DNA pada sisa-sisa keluarga kerajaan membuktikan secara meyakinkan pada tahun 2009 bahwa adik laki-laki Anastasia, Alexia, menderita hemopolipia B, yaitu suatu bentuk penyakit yang langka. Ibu dan 1 saudara perempuannya yang diidentifikasi sebagai Maria atau Anastasia adalah pembawa gen yang bergejala, meskipun bukan penderita. Dapat memiliki gejala hemofilia, yaitu salah satu faktor penyebab pembekuan darah yang lebih rendah dari normal yang dapat menyebabkan pendarahan hebat. Anastasia diidentifikasikan memiliki tubuh pendek dan cenderung gemuk, dan dia memiliki mata biru dan rambut pirang, dan alias gelap yang hampir bertemu. Bush-Hogg-Devon percaya bahwa Anastasia menyerupai ibunya. Meskipun sering digambarkan sebagai orang yang berbakat dan cerdas, Anastasia tidak pernah tertarik dengan batasan ruang sekolah. Anastasia memiliki karakter sebagai aktris yang lincah, nakal, dan berbakat. Ucapannya yang tajam dan jenaka terkadang menyentuh titik-titik sensitif seseorang. Keberanian Anastasia terkadang melampaui batas perilaku yang dapat diterima, sehingga
dia tidak diragukan lagi memegang rekor tindakan yang dapat dihukum dalam keluarganya. Terlepas dari energinya, kesehatan fisik Anastasia terkadang buruk. Grand Duchess menderita bunion yang menyakitkan, yang mempengaruhi kedua jempol kakinya. Selama Perang Dunia I, Anastasia bersama saudara perempuannya Maria mengunjungi tentara yang terluka di rumah sakit swasta di halaman Tsarskoye Selo. Pada bulan Februari 1917, Anastasia dan keluarganya menjadi tahanan rumah di Istana Alexander di Tsarskoye Selo selama Revolusi Rusia. Nikolai II turun tahta pada tanggal 15 Maret. Saat kaum Bolshevik mendekat, Alexander Kerensky dari pemerintahan sementara menyuruh mereka pindah ke Tobolsk, Siberia. Setelah Bolshevik menguasai mayoritas Rusia, Anastasia dan keluarganya dipindahkan ke Ipatiev House atau House of Special Purpose di Yekaterinburg. Setelah revolusi Bolshevik pada Oktober 1917, Rusia dengan cepat terpecah menjadi perang saudara. Negosiasi untuk pembebanan Romanov antara para penculik Bolshevik sering disebut sebagai merah, sedangkan keluarga besar mereka banyak diantaranya adalah anggota terkemuka keluarga kerajaan Eropa. Saat tentara putih, yaitu pasukan anti-Bolshevik, meskipun tidak terlalu mendukung TASS, maju menuju Yekaterinburg, tentara merah berada dalam situasi genting. The Red tahu Yekaterinburg akan jatuh ke tentara putih yang bersenjatakan dan diperlengkapi lebih baik. Ketika orang kulit putih mencapai Yekaterinburg, keluarga kekaisaran menghilang begitu saja. Nomor yang tersebar adalah bahwa keluarga tersebut telah dibunuh. Ini karena penyelidikan oleh penyelidik tentara putih Nicholas Sokolov, yang sampai pada kesimpulan berdasarkan barang-barang milik keluarga yang ditemukan terlempar ke lubang tambang di Ganinayama. Pada malam kematian, para anggota keluarga dibangunkan dan disuruh berpakaian lengkap. Mereka diberitahu bahwa mereka dipindahkan ke lokasi baru untuk memastikan keselamatan mereka dalam mengantisipasi kekerasan yang mungkin terjadi ketika tentara putih mencapai Yekaterinburg. Setelah berpakaian, keluarga dan sekelompok kecil pelayan yang tetap bersama mereka digiring ke sebuah ruangan kecil di ruang bawah tanah rumah dan disuruh menunggu. Alexandra dan Alexei duduk di kursi yang disediakan oleh penjaga atas permintaan permaisuri. Setelah beberapa menit, para penjaga memasuki ruangan yang dipimpin oleh Yarovsky, yang dengan cepat memberitahu Tsar dan keluarganya bahwa mereka akan dieksekusi. Sebelum dia terbunuh oleh beberapa peluru di dada, Tsarina dan putrinya Olga mencoba membuat tanda salib tetapi terbunuh dalam tembakan awal peluru yang ditembakkan oleh para algojo tersebut. Rombongan kekaisaran lainnya ditembak dalam waktu singkat kecuali Anna Demidova, yaitu pelayan Alexandra. Kedua orang itu selamat dari serangan awal tetapi dengan cepat ditikam sampai mati di dinding belakang ruang bawah tanah ketika mencoba membelah diri dengan bantal kecil yang dia bawa ke ruang bawah tanah yang dipenuhi dengan permata dan permata berharga. Setelah asap tebal sisa-sisa penembakan yang memenuhi ruangan dari begitu banyak senjata yang ditembakkan dalam jarak yang begitu dekat dibersihkan, tapi ditemukan bahwa peluru algojo telah memantul dari korset 2 atau 3 Grand Duchess. Para algojo kemudian mengetahui bahwa ini karena permata mahkota dan berlian keluarga telah dijahit di dalam lapisan korset untuk menyembunyikannya dari para penculiknya. Korset dengan demikian berfungsi sebagai bentuk baju besi melawan peluru. Anastasia dan Maria dikatakan telah berjongkok di dinding menutupi kepala mereka karena ketakutan sampai mereka ditembak jatuh oleh peluru. Namun, penjaga lain, Pyotr Ermakov, memberitahu istrinya bahwa Anastasia telah dihabisi dengan bayonet saat jenazah dibawa. Pelarian Anastasia dan kemungkinan ia masih bertahan hidup adalah salah satu misteri sejarah paling populer di abad ke-20. Hal ini memprovokasi banyak buku dan film. Setidaknya 10 wanita mengaku sebagai Anastasia dan menawarkan berbagai cerita tentang bagaimana dia bertahan hidup. Salah satunya Anna Anderson, penipu Anastasia yang paling dikenal. Pertama kali muncul di depan umum antara tahun 1920 dan 1922. Dia berpendapat bahwa dia telah berpura-pura mati di antara tubuh keluarga dan pelayannya, dan berhasil melarikan diri dengan bantuan seorang penjaga yang penuh kasih yang menolongnya.
Pertarungan hukumnya untuk mendapatkan pengakuan dari tahun 1938 hingga 1970 memunculkan kontroversi seumur hidup dan merupakan kasus terlama yang pernah disidangkan oleh pengadilan Jerman. Keputusan akhir pengadilan adalah bahwa Andersen tidak memberikan bukti yang cukup untuk mengklaim identitas Grand Duchess. Anna Andersen meninggal pada tahun 1984 dan tubuhnya dikremasi. Tes DNA dilakukan pada tahun 1994 pada sampel jaringan dari Andersen yang terletak di rumah sakit dan darah Pangeran Philip, Adipati Edinburgh, keponakan dan permaisuri Alexandra. Menurut Dr. Gill yang melakukan tes, jika Anda menerima bahwa sampel ini berasal dari Anna Andersen, maka Anna Andersen tidak mungkin berhubungan dengan Tsar Nicholas atau Tsarina Alexandra. Namun, DNA mitokondria Andersen cocok dengan keponakan laki-laki Franziska Sanskova, yaitu seorang pekerja pabrik Polandia yang dinyatakan hilang. Beberapa pendukung mengklaim Andersen mengakui bahwa tes DNA membuktikan bahwa dia tidak mungkin menjadi Grand Duchess yang memenangkan hari ini. Penggugat lain yang kurang dikenal adalah Nadezhda Ivanova, Filseva, dan Eugene Smith. Dua wanita muda itu juga mengaku sebagai Anastasia dan saudara perempuannya, Maria. Mereka dibawa oleh seorang pendeta di Pegunungan Ural pada tahun 1919. Di mana mereka hidup sebagai biarawati sampai kematian mereka pada tahun 1964. Kemudian mereka dimakamkan dengan nama Anastasia dan Maria Nikoleva. Kemudian pada tahun 1991 situs pemakaman keluarga kekaisaran dan pelayan mereka digali di hutan di Laurier-Kattenburg. Kuburan itu telah ditemukan hampir 1 dekade sebelumnya tetapi disembunyikan oleh para penemunya dari komunis yang masih memerintah Rusia pada saat itu. Makam itu hanya menampung 9 dari 11 set sisa yang diharapkan. Analisis DNA dan kerangka mencocokkan sisa-sisa ini dengan Tsar Nicholas II, Tsarina Alexandra, dan 3 dari 4 Grand Duchess, Olga, Tatiana, dan mungkin Maria. Sisa-sisa lainnya dengan DNA yang tidak terkait sesuai dengan dokter keluarga, yaitu Yevgeny Potkin. Pelayan mereka, Alexei Trup. Juru masak mereka, Ivan Katritotov. Dan pembantu Alexandra, yaitu Anna Demidova. Pakar forensik William R. Maples menemukan bahwa jenazah Tsarevich Alexei dan Anastasia telah hilang dari kuburan keluarga. Ilmuwan Rusia menentang kesimpulan ini bagaimanapun mengklaim bahwa tubuh Maria lah yang hilang. Rusia mengidentifikasikan tubuh itu sebagai Anastasia dengan menggunakan program komputer untuk membandingkan foto-foto Grand Duchess termuda dengan tengkorak para korban dari kuburan massal. Mereka memperkirakan tinggi dan lebar tengkorak di mana potongan tulangnya hilang. Sedangkan ilmuwan Amerika mengira tubuh yang hilang adalah Anastasia karena tidak ada kerangka wanita yang menunjukkan bukti ketidakdewasaan seperti tulang selangka yang belum dewasa, gigi bungsu yang belum turun, atau tulang belakang yang belum matang, yang biasanya akan ditemukan pada tubuh gadis usia 17 tahun. Pada tahun 1998, ketika sisa-sisa keluarga kekaisaran akhirnya dikebumikan, tubuh berukuran sekitar 5,7 dikuburkan dengan nama Anastasia. Tes DNA oleh beberapa laboratorium internasional termasuk Laboratorium Identifikasi DNA Angkatan Bersenjata dan Universitas Medis Innsbruck mengkonfirmasi bahwa jenazah tersebut adalah milik Tsarevich Alexei dan salah satu saudara perempuannya. Hal ini membuktikan secara meyakinkan bahwa semua anggota keluarga termasuk Anastasia meninggal pada tahun 1918. Orang tua dan kelima anak tersebut sekarang telah diperhitungkan dan masing-masing memiliki profil DNA-nya masing-masing. Walaupun tes DNA mengkonfirmasi bahwa semua mayat Remanov telah ditemukan, namun penelitian masih tidak yakin tubuh mana dari dua kuburan itu milik Maria atau milik Anastasia. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.